Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alisa Nur Saada dari Manajemen Informatika 3 STIMIK Sumedang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi dan contoh soal bahasa pemrograman C. Di sini saya telah memasukkan 7 contoh soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Langsung saja kita buka. Soal yang pertama, kita lihat ulasan pembahasan yang telah dipaparkan pada video sebelumnya. Pada bahasa pemrograman C ini ada 3 bagian utama. Yang pertama itu ada bagian include, kemudian bagian namespace, dan yang terakhir adalah bagian fungsi. Nah, pada bagian include ini kita mendefinisikan library atau pustaka apa saja yang akan kita gunakan dalam program. Jenis filenya itu ada .h artinya header file dari C atau C++, kemudian .cpp artinya source code dari C++, .hpp artinya header file dari C++, kemudian ada .cc dan .c artinya header file dari C. Kita akan gunakan .c untuk pemrograman bahasa C. Nah, pada bagian yang kedua ini adalah bagian namespace, ditulis di bawah include. Sifatnya opsional, bisa ditulis ataupun tidak. Fungsinya untuk memisahkan file-file kelas ke dalam kategori yang terkait. Nah, bagian yang terakhir adalah bagian fungsi. Ini merupakan bagian terpenting untuk menuliskan kode. Kita lihat di soal yang pertama ada slash bintang, kemudian file hello C. Ini merupakan komentar atau info tambahan. Untuk penutupnya kita gunakan bintang kemudian slash. Nah, bagian yang pertama ini adalah bagian include. Kita gunakan include Studio H. Untuk macam-macam header filenya ada banyak sekali. Include ini merupakan salah satu jenis pengarah preprosesor yang dipakai untuk membaca file-file header itu sendiri. Macam-macam file headernya ada Studio H, IO, Stream, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk menampilkan ke layar ini, karena kita menggunakan Studio H, kita gunakan perintah print. Simbol yang digunakan untuk include ada tanda kurung siku. Untuk program akan mencari library ke dalam sistem komputer kita. Kalau kita menggunakan tanda petik, itu artinya program akan mencari ke lokasi yang ditentukan di sana. Kemudian ada bagian yang pertama setelah include ini adalah void main, adalah program utama yang dijalankan oleh compiler. Diawali dengan tanda kurung kurawal, kemudian printf ini untuk menampilkan tulisan atau output ke layar. Kemudian ada hello ini yang akan ditampilkan ke layar. Sebelum tulisannya akan ditampilkan ke layar, kita ketikkan dulu tanda kurung buka, kemudian tanda kutip, baru dituliskan perintah apa yang akan ditampilkan ke layar, dan ditutup lagi oleh kutip, tanda kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, slash n ini untuk baris baru ke bawah. Nah, untuk membuat baris baru ke bawah. Kemudian selain itu ada %c untuk menampilkan karakter, %s untuk menampilkan teks string, kemudian %d untuk desimal, %f untuk pecahan. Karena Visual Studio Code saya mengalami gangguan, kesalahan teknis, tidak bisa di-run di Visual Studio Code, maka saya menggunakan Dev C++. Nah, ini contoh soal tadi nomor 1. Perintahnya adalah menampilkan hello, kemudian return ini berfungsi untuk menandakan program berakhir. Kita compile and run. Nah, perintahnya untuk menampilkan hello sudah berhasil. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah assignment, nilai integer, dan print. Untuk bagian pertama kita tambahkan include Studio H. Sama seperti tadi, namespace-nya kita tidak tuliskan. Kemudian di sana ada int, tipe data yang dipakai untuk menampung angka bilangan bulat.
untuk bilangan bulat positif maupun negatif. Kemudian di sini adalah variabelnya i. Kita gunakan nilai i. Untuk integer i, perintah yang pertama kita akan menampilkan tulisan hello, kemudian baris baru ke bawah. Nilai dari i ini adalah 5. Kemudian perintah yang kedua adalah ini nilai i persen d untuk bilangan desimal, slash n untuk garis baru ke bawah, dan ini adalah untuk memunculkan nilai dari i. Kita coba compile and run. Perintah yang pertama tadi menampilkan hello, kemudian yang kedua menampilkan isi dari variabel i. Ini nilai i adalah 5. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian soal nomor 3 kita lanjutkan. Deskripsinya adalah program ini berisi contoh sederhana untuk mendefinisikan variabel-variabel bilangan bulat. Ada short in, kemudian long in, ada karakter, dan bilangan real. Di sini masih belum terdapat bagian include. Kita tuliskan dulu include-nya sama seperti tadi. Kita samakan saja include-nya. Kita rapihkan dulu. Di sini ada source ini merupakan tipe integer, bilangan terpendek source. Kemudian ada integer, tadi bilangan bulat. Kemudian ada long, bilangan bulat namun jumlahnya sangat banyak, kapasitasnya lebih dari tipe data in. Kemudian ada char untuk pengelompokan variabel bernilai karakter atau huruf. Ada char, kemudian ada plot untuk pengelompokan bilangan desimal atau pecahan. Sekarang kita lihat dulu perbedaannya ada dalam ukuran memori. Char ini ukurannya adalah 1 byte, kemudian in 4 byte, dan masih banyak lainnya. Nilai dari source ks ini adalah 1, kemudian dari integer ki adalah 1, long kl adalah 10.000, karakter dari c adalah 65, karakter dari c1 adalah z, kemudian plot dari x 1,55. Untuk perintah yang pertama kita akan menampilkan karakter %c ini untuk karakter, slash n untuk garis baru. Kita akan menampilkan karakter dari C. Kemudian yang kedua adalah karakter dari C1. Print selanjutnya adalah C1 KS, kemudian integer dari KI, long dari integer KL. Maksudnya variabel KL. Kita rapihkan dulu. Untuk di akhir jangan lupa menambahkan kurung kurawal untuk sebagai penutup. Kita buka, kita coba compile and run. Nah, tadi perintahnya adalah menampilkan karakter dari variabel C adalah 65 kalau dikarakterkan menjadi huruf A. Kemudian karakter dari C1 ini karakternya adalah Z. Kemudian selanjutnya karakter dari
C bentuknya desimal adalah 65. Karakter dari C1 bentuknya desimal, nilainya adalah 90. Kemudian perintah selanjutnya adalah bilangan integer sort dari KS, nilainya adalah 1. Kemudian integer dari KI berbentuk desimal, nilainya adalah 1. Selanjutnya adalah KL 10.000, bilangan real dari X 1,55, bilangan realnya adalah sebagai berikut. Kita beralih ke soal nomor 4. Ini adalah pemakaian operator kondisional. Fungsinya untuk mengevaluasi ekspresi dan memberikan hasil evaluasi. Sama seperti if atau else. Kita tambahkan dulu bagian utamanya. Kita tuliskan. Include-nya sama, include studio H. Kemudian di sini integer X dan Y, X1, Y2. Algoritmanya yang pertama kita akan menampilkan nilai dari X1, kemudian dari Y. Nah, yang ketiga ini perintahnya hasil ekspresi dari X kurang Y, X bagi Y. Kita tambahkan dulu pada definisinya integer, kita tuliskan saja hasil sebagai penggantinya, sama dengan kurung buka X kurang dari Y, kurung tutup, tanda tanya X bagi Y. X kurang dari Y ini merupakan kondisional. X ini adalah hasil pertama dan Y adalah hasil yang kedua. Kita hapuskan saja. Kemudian karena ini telah didefinisikan sebagai hasil, kita ganti saja hasil. Kita save dulu. Kita coba buka di sini. Soal nomor 4. Kita langsung saja compile and run. Di sini masih terdapat kesalahan. Kita tambahkan kurung tutup. Saya lupa memasukkannya. Kemudian kita coba compile and run. Yang pertama adalah integer dari X adalah 1, kemudian integer dari Y adalah 2, hasil ekspresi hasilnya adalah 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, adalah soal nomor 5. Ini adalah efek dari operator plus. Di sini masih sama seperti tadi, masih belum terdapat bagian yang utama atau pertama, yaitu bagian include. Kita tambahkan dulu. Include-nya masih sama, include studio H. Integer I dan J. Integer I ini nilainya 3. Kemudian integer J ini adalah nilai dari I, yaitu 3 ditambah plus 1, plus karena plusnya ada 2 menjadi ditambah 2. Operator plus ini fungsinya untuk menaikkan, menambahkan dengan 1 nilai yang tersimpan pada sebuah variabel. Sekarang kita coba buka compile and run soal nomor 5. Nah, nilai dari variabel I adalah 3. Karena di sini ditambah plusnya 2 kali jadi 5. Kemudian nilai dari J, karena J ini ditambah
plus plus di belakang jadi 5 dikurangi 2 jadi 3. Kita beralih ke soal berikutnya, soal nomor 6, deklarasi dan alokasi string, kemudian mengisi dan membacanya. Masih sama seperti tadi, di sini masih belum terdapat bagian include. Kita tuliskan dulu. Include-nya kita tambah include Studio H. Kemudian ada include string. Untuk file bahasa pemrograman C ini bisa menggunakan .h ataupun .c, masih sama saja. Kemudian saya akan menambahkan lagi include yang ketiga adalah include stdlib .h. Kemudian di sini ada integer main kurung kurawal kamus. Yang pertama adalah char, karakter dari str, kemudian dari karakter dari str1 string ya, str itu. Kemudian perintah yang pertama adalah baca string maksimal 20 karakter. Perintahnya adalah stringnya maksimal 20 karakter. str char malloc adalah memory allocation, 20 ini adalah nilai maksimalnya. Kemudian perintah selanjutnya adalah memasukkan sebuah string maksimal 20 karakter. Nanti di sini kita akan memasukkan string, nilai stringnya. Scan ini untuk men-scan, %s ini untuk nilai string, str scan dari str. Kemudian perintah selanjutnya adalah string yang dibaca adalah yang dimasukkan tadi di sini yang str. Kemudian di sini ada str1 nilai dari karakter, ada malloc memory allocation, maksimal karakternya adalah 20. Kemudian ada strcpy string copy yang akan dikopikan baik itu dari str1 maupun str. Perintah yang terakhir adalah string yang disalin dari perintah str copy. Yang terakhir ada return sebagai penutupnya. Kita coba buka di sini soal nomor 6. Kita compile and run. Di sini masih belum rapi. Kita coba tambahkan /n untuk baris baru ke bawah. Kita save dulu, kemudian seperti ini biar terlihat rapi. Baca string maksimal 20 karakter. Kita akan memasukkan sebuah string maksimalnya dari 20 karakter. Kita coba masukkan 15. Nah, jadi string yang dibacanya dari string yang dimasukkan tadi adalah 15. Kemudian string yang disalinnya dari str1 adalah 15. Sekarang kita beralih ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Di sini adalah file konstanta membaca jari-jari dan menghitung luas lingkaran. Seperti tadi, kita tambahkan dulu include #include Studio H. Kita masih sama menggunakan Studio H. Di sini ada integer main, kita rapihkan dulu. Ada konstanta plot p-nya adalah 3,1415. Kemudian ada plot dari R. Perintah print yang pertama adalah jari-jari lingkaran. Nanti di situ kita akan mengetikkan jari-jari lingkaran, kemudian akan secara otomatis terscan. Kemudian perintah yang kedua adalah luas lingkaran. Ada %f untuk plot.
Kemudian di situ ada rumus, dan perintah yang terakhir adalah pengetikan atau memunculkan tulisan akhir program. Sekarang kita coba buka. Kemudian kita compile and run. Kita buka dulu pembahasan mengenai jari-jari dan luas lingkaran. Kita coba dulu di sini kita tambahkan include tadi studio H, kemudian konstanta plot P-nya adalah 3,1415. Dari mana hasil ini? Yaitu dari konstanta Pi dengan 20 desimal, hasilnya 3,1415 atau biasa kita tulis 3,14. Kita juga biasa menggunakan 22/7, sekarang kita gunakan yang 3,14. Jari-jari lingkaran ini rumusnya adalah R sama dengan setengah dari diameter dari lingkaran tersebut. Kemudian ada luas lingkaran, rumusnya itu adalah L sama dengan Pi R kuadrat. Jari-jari lingkaran dikuadratkan. Kemudian rinciannya seperti berikut, dan akhirnya kita untuk menghitung luas lingkaran adalah L 1/4 Pi diameter kuadrat. Di sini sudah ada untuk scan-nya ada, dan R untuk jari-jarinya. Kemudian perintah print luas lingkaran, di sini sudah ada rumus yaitu Pi dikali R sama saja seperti L 1/4 Pi diameter kuadrat. Kita coba compile and run. Kita masukkan contoh soalnya adalah 2. Luas lingkaran dari jari-jari lingkaran 2 adalah 12,56. Pembahasannya, jika jari-jarinya adalah 2, maka luas lingkarannya adalah menggunakan rumus berikut: 1/4 Pi diameter kuadrat. 1/4 Pi diameter atau jari-jarinya 2, kemudian dikuadratkan, yaitu 1/4 dikali 4, hasilnya 12,566,000. Hasilnya sama seperti dalam program. Sudah, semua soal sudah dibahas dan dijelaskan satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.